Ngaji tafsir jalan lain 3 tahun belum tentu selesai, apalagi ngaji tafsir Al-Qurtubi, apalagi ngaji tafsir Ibnu Katsir. Kami ngaji itu paling sampai jilid 3, jilid 2, sisonya baca dewek. Maka benar kata beliau. Nah, yang repot kalau baru tahu 2 tahun inilah hadir nuzul Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Apa nak nyawa? Oh Allah. Ulangi lagi, tak jadi ini. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Agak berat saya ini. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang kita banggakan pemimpin kita, umarok kita, orang tua kami, Bapak Haji Sulaiman Kohar. Amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah. Wajar kalau beliau mengatakan 60 tahun hadir di nuzul Quran tidak bosan. Dan wajar kalau beliau mengatakan kalau dalam nuzul Quran itu selalu ditemukan ada hal yang baru. Kenapa? Kalau beliau baru 60 tahun, 60 kali hadir nuzul Quran, ayat Allah 6666. Berapa jumlah ayat Allah tadi? 6666. Ngaji tafsir jalan lain 3 tahun belum tentu selesai, apalagi ngaji tafsir Al-Qurtubi, apalagi ngaji tafsir Ibnu Katsir. Kami ngaji itu paling sampai jilid 3, jilid 2, sisonya baca dewek. Maka benar kata beliau. Nah, yang repot kalau baru tahu 2 tahun inilah hadir nuzul Quran. Nak nunggu berapa lama lagi? 6666. Kalau 60 tahun saja beliau masih menemukan yang baru, apalagi yang baru 2 tahun inilah hadir nuzulul Quran. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, singkat omongan beliau, tapi kalau kita cerdas memahaminya, itu sebuah sebatan yang sangat panas untuk diri kita. Ya, bapak ibu dimuliakan Allah yang saya banggakan, hadir di sini para asisten pemerintah Kota Lubuk Linggau, terkhusus Mamanda kami Mang Kahlan. Hadir di sini orang yang saya baru tahu malamnya namo inilah Al-Firmansyah. Baru tahu malam inilah aku namo lengkap beliau, ya, karena yang sering ku panggil beliau ini KAP, ya. Ternyata nama beliau ini luar biasa, Al-Firmansyah. Ya, mudah-mudahan walaupun belum jadi bupati, insya Allah ada ketentuan Allah yang lain. Terkhusus ketua masjid ini Mamanda kami Bapak Haji Indra Syafi'i, mudah-mudahan Allah jadikan beliau bagian orang-orang yang berjuang di jalan Allah karena mengurus masjid ini beserta semua jajarannya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami doakan, mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Amin. Aku bersyukur nian tadi hujan deras, yang nak balik tidak jadi. Alhamdulillah. Mendak tu sepi masjid ni. Ibu-ibu ada yang keluar tadi balik lagi. Ternyata Allah mendukung pertemuan kita ini. Ya. Nah, kalau sekarang lah rendah kan, nah, Allah maha ngerti lah, kepalang duduk lah kena senek malu dia nak keluar, ya kan. Baiklah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya malam hari ini
menyampaikan dua ayat dari surah Yunus yang saya bacakan tadi, di mana Allah berfirman, ya ayuhan nas, hei manusia, mukminkah, kafirkah, muslimkah, atau fasikkah, munafikkah, atau apapun kondisi hatimu, ya ayuhan nas, hei manusia, Allah ngasih tahu sama kita semua, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum, telah datang sama kalian petunjuk dari Allah. Nih, petunjuk dari Allah sudah datang, panduan dari Allah sudah datang buat kita ini. Dan petunjuk ini bukan cuma sekedar panduan, wasyifa'ul lima fis sudur, hadir sebagai obat hati kita, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Huda itu apa? Membuka pikiran kita dari tidak tahu menjadi tahu. Wa rahmatul lil mu'minin, Al-Quran hadir sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Alangkah banyak fungsi Al-Quran ini, mau'izah, syifa, obat, ya. Yang ketiga tadi apa? Huda. Yang keempat rahmah. Wah, ini kira-kira Wak Sulaiman belum tentu selesai ini sampai setengah jam ini, ya. Tapi tidak apa-apa kan, satu-satu Bu ya. Empat ini Allah rangkum dalam satu ayat ini. Al-Quran ini datang ngenjuk nasihat kamu, ngenjuk obat hati kamu, sebagai pembuka pikiran kamu. Ayat Allah yang beliau baca tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 184 kalau tidak salah, ya. Allah berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan ini turun Al-Quran, hudan linnas, memberikan petunjuk bagi manusia, ditunjukinya mana yang baik, mana yang buruk, wa bayyinat, memperjelas mana yang belum jelas diperjelas, surga belum jelas diperjelas di dalam Al-Quran, neraka belum jelas diperjelas dalam Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang diragukan, mana yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini pendukung ayat tadi. Sebagai contoh ibu-ibu, Al-Quran nunjuk tahu kita nih galau-galau. Ya ayyuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dari laki-laki dan perempuan tadi kami jadikan orang ini bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa dan bernegara. Lita'arafu, semuanya untuk saling kenal, semuanya untuk saling menunjukkan keistimewaannya masing-masing. Tapi ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Nah, makanya Wak Sulaiman, kenapa Islam itu diterima? Karena Islam ngajarin semua sama, ya. Nabi dengan yang lain walaupun beda di sisi Allah karena ketakwaannya, tapi dalam kehidupan bermasyarakat beliau menyamakan dirinya dengan yang lain. Sama kita nih, yang duduk di depan, yang duduk di belakang, sama. Bisa jadi yang di depan ini macam Kak Boyong, kentutnya lebih busuk, ya, walaupun di depan. Minta maaf Kak Boyong, aku membuka fakta, ya. Ibu-ibu di belakang itu sama, laki-laki perempuan sama, kaya miskin sama. Pak Sulaiman sebagai wakil wali kota kita dengan kita di sisi Allah sama. Mangkahlan walaupun asisten 3 tadi satu, sama dengan asisten 3, sama di sisi Allah, tidak ada bedanya. Bahkan dalam sholat tadi cuma Allah yang tahu isi hatinya masing-masing. Contoh, aku walaupun dipanggil ustadz, disuruh ceramah malam hari ini, belum tentu sholatnya lebih khusyuk dibandingkan yang lain. Terbukti waktu lagi sholat tadi, kira-kira apa isi ceramah aku kaget tadi, ya Allah. Itu yang nak ceramah, belum yang punya motor. Nah, motor kena hujan bolok ini, ya kan? Belum yang nak nyalon lagi,
Tuh. Semuanya punya pikiran, tapi di sisi Allah semuanya sama. Ya. Inilah kehebatannya. Miskin dan kaya sama. Mau kaya mau miskin di hadapan Allah sama, tidak ada beda. Tinggal nanti ketika kita meninggal dunia, kita baru tahu dia miskin yang bertakwa atau tidak. Ini mohon maaf Bapak Ibu, sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskina, jadikan aku orang miskin ya Allah. Kira-kira siapa yang nak berdoa ini? Siapa? Ya cobalah aku ngamin ke nyo. Pak Baktiar apa kira-kira? Hah? Pakai doa Nabi ini nak. Allahumma ja'alni miskina, jadikan aku wong miskin ya Allah. Apa Ustaz Dedi Irama? Ayo cobalah aku amin ke? Ya. Subhanallah, saking Allah, saking Rasulullah menghibur orang-orang yang miskin. Jangan takut, kamu di sisi Allah tuh mulia. Makanya ibu-ibu mohon maaf ini Pak Sulaiman, aku kurang setuju kalau ada orang memberantas kemiskinan. Kalau nak memberantas kemiskinan tuh mudah. Saya punya konsep yang bisa satu hari selesai. Kumpulkan di satu tempat, pasang dinamit kiri kanan, ledakkan. Insya Allah tuntas. Tapi yang benar itu apa? Mengayomi orang miskin. Karena miskin itu ketentuan Allah. Ini aku sedikit cerita untuk Mangkahlan. Ada orang kaya. Orang kaya ini ya Allah sampai dia bosan jadi wong kaya. Aku kira lu mado di Linggau ini bosan jadi wong kaya. Ini ada orang yang sudah bosan jadi orang kaya sampai dia datang ke gurunya. Wahai guru, saya ini sudah tak galak lagi ngurusi harto-harto ini. Aku nak jadi wong miskin, kata dia. Sudah sedekah ke galo harto itu, disedekahkannya galo. Tapi kaget, wah ternyata makin kaya Om Ape, makin kaya. Akhirnya dia datang lagi. Aku lah bingung, guru, syekh, cak mano ini? Ya sudah, main ini beh. Kalau kau tak galak kayo lagi, aku kasih saran. Jumat depan kau berangkat ke ibu kota, kau sholat dekat khalifah. Terus ngapain? Kau tepak apa namanya nih, imamahnya, topinya kau jatuhkan. Insya Allah kau masuk penjara, ya kan? Dan waktu itu kau jadi wong saro, kata dia. Ide yang bagus ini. Bayangkanlah nepak kepala Wak Sulaiman, mandak kena tangkap Dandim, mandak kena tangkap Pak Kapolres kita yang hadir. Bayangkanlah. Akhirnya berangkat Dewa Amrullah pergi ke khalifah, duduk pas di belakang khalifah. Duduk nian. Tunggulah kau khalifah, aku tepak pala kau. Ya, habis sholat Om Apik berdempang. Otomatis polisi nangkap. Kata khalifahnya, tunggu, jangan ditangkap. Loh, kok jangan ditangkap? Beliau menepak kepala baginda. Tidak apa-apa. Tadi di pucuk kepala ada kala jengking. Dia nepak kepala tadi, dia nyelamatkan aku. Kasih dia hadiah. Makin kayo. Jadi Pak Elpen, kalau wong memang ditakdirkan oleh Allah soge, mak manolah soge. Ya, Nabi Yunus ditelan iwak masih hidup, masih. Nabi Ibrahim dibakar, masih. Bukan Ibrahim tetangga kita, ya. Lalu Ibrahim tetangga kita disulut kompor, lagi ribut, ya. Tuh, ibu-ibu. Maka kata Allah, di sisi Allah mau miskin mau kaya semuanya sama, ya. Tapi ketika ada dulur kita yang miskin, maka disitulah peran pemimpin, peran siapapun yang mampu, dia akan mengayomi orang miskin. Saya akan menyampaikan ungkapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang ini ditulis di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qawamud dunia, tiangnya dunia ini bi'arba'ati asya, ada 4 yang tidak boleh hilang. Pertama, adlul umara, adilnya seorang pemimpin. Yang kedua apa?
ilmul ulama, ilmunya ulama. Yang ketiga apa? Sakhaul agniya, dermawannya orang yang kaya. Yang keempat, duaul fuqara, doanya wong miskin. Tuh, bayangkan doanya wong miskin, ya. Laulal ulama, kalau bukan karena ulama, la halakal jahilun, orang-orang yang tak berilmu, orang-orang yang bodoh akan hancur. Laulal umara, kalaulah bukan karena umara, la yakulun nasu ba'duhum ba'dha, manusia akan saling menyerang manusia satu sama lain. Kalau tidak ada polisi, kalau tidak ada tentara, kalau tidak ada wali kota, manusia akan saling gigit. Iya, saling menindas. Laulal agniya, kalau bukan karena orang kaya, la halakal fuqara, kalau bukan karena orang kaya, orang fakir akan hancur. Tapi sebaliknya, laulal fuqara, laula duaul fuqara, kalau bukan doanya wong fakir, la halakal agniya, kalau bukan doa wong miskin, kalau bukan doa wong saro, wong kayo akan hancur. Nah, siapa yang jago toko wong kayo itu? Siapa yang masang aspal di jalan tuh? Siapa yang nak nyemir sepatu kamu tuh? Siapa yang nak nyupir Wak Sulaiman? Siapa yang galak disuruh Pak Dandim tegak di gerbang tuh? Siapa? Ya. Siapa yang galak disuruh Kapolres Jagor? Siapa? Maka ini saling menopang, saling mendukung, bukan saling memberantas. Bukan. Makanya ini Islam mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Kalau orang sudah saling menopang, ini baru mengikuti apa? Mau'izahnya Allah, syifa. Bukan apa-apa. Wong miskin tuh mudah nian senangnya. Dinjuk makan sekotak tadi itu, wah ya Allah, siapa yang ngenjuk ini? Oh ini nasi kotaknya Pak Elpen ini. Wah, senang dia, bukan main bahagia. Tapi ya kalau model Kak Boyong, belum tentu senang sekotak tuh, ya kan, belum tentu. Sekotak nasi lah, beli pelek paca, betul lah, betul. Tuh lihat orang-orang yang di depan jago motor kita tuh, dinjuk 2000 be, ya Allah, bahagianya simple, bahagia mereka. Apalagi kalau seandainya yang kaya membantu yang miskin. Nih, seluruh masjid kayak Masjid Al-Bari sama As-Salam be, kalau wong kaya ngenjuk makan terus, wah, rugi yang kaya lah. Ya, alang kebahagiaannya itu. Subhanallah. Cuma itulah kadang-kadang Om Ape berat wong nak ke sini, nak ke masjid, nak salat maghrib nih ya. Itu yang jadi mas, ya betul. Kadang-kadang jadi alasan orang-orang tidak galak ngambilnya ke masjid. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh indahnya. Nih, laki-laki sama perempuan di sisi Allah sama, walaupun di dunia kewajibannya beda-beda. Kewajibannya beda-beda. Nih mohon maaf, kalau urusan sholat lanang pakai telekung tidak masalah, tetap sah sholatnya. Tapi kalau urusan haji ibu-ibu tidak sah. Pak Elpen pakai kain ihram pakai telekung tidak sah. Kenapa? Karena lanang tidak boleh nutup kepala. Bangsa Pak El, mohon maaf Pak Elpen kira-kira nak pakai telekung tidak bisa. Makanya ibu-ibu ada ketentuan, yang lanang sama tino itu ada bedanya. Tapi di sisi Allah sholatnya sama, baca Qur'annya sama, zikirnya sama, sujudnya sama, rintihan hatinya sama. Bahkan para lanang harus bersyukur punya anak betino, punya dulur betino. Saya sebutkan sebuah hadis Nabi dari Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad. Kalau tidak percaya cek dalam kitab hadis. Kalau tidak percaya, kalau percaya dengar ke, ya. Ya. Apa kata baginda Nabi? Man kana lahu thalathu banatin au thalathu akhawatin, siapa yang punya anak 3 betino
3 dulur betina, ittaqallah, kemudian dia bertakwa kepada Allah, wa aqama alaihinna, hak-haknya dinjo, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama aku di surga. Tuh, punya anak betina 3, kebahagiaan. Makanya yang punya anak jangan kecewa punya anak 3. Anak aku 3 tino galo. Loh. Kamu baik salah posisi. Nah, apa lagi ngomong? Ya. Tamam, aku minum dulu. Itu 3 anak, 3 dulur betina. Minta buka kabel. Ya. 3 anak, 3 dulur betina bertakwa kepada Allah, dididik, diinjuk makan, dibesarkan badannya, dijaga dari hal-hal yang merusaknya, insya Allah bersama Allah di surga. Jadi Kak Tarmizi kan punya anak 3 kakek, di akhirat, ya Rasulullah, anak aku 3 kok betina, banggalah bakal bersama Allah. Itu 3 anak, apalagi kalau 3 Bu, main-main Bu, di dalam hadis tak katik bunyi itu ya. Ya tuh mulai Wak Sulaiman, cocok hadis ini. Ya tuh, di sisi Allah, ya Allah beruntung nih punya anak betina. Jadi artinya perempuan itu yang dulu di zaman jahiliyah, ya Allah, ya, wa idza busyira ahadukum bil unsa, kalau seorang ayah dikasih kabar punya anaknya betina, ya, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, berubah mukanya jadi hitam, merah, marah, kecewa. Ya, 2 pilihannya, dibiarkan hidup bakal jadi pelacur, atau yang kedua ditanam di dalam hidup-hidup dikubur. Tuh makanya ibu-ibu, lanjut tak nih kira-kira? Ini baru sedikit ini. Ya, cuma caknya lah nih, apalagi ini lah banyak nyender ya. Nih bu, pandang manusia itu dengan tanpa melihat sorban, dengan tanpa harus melihat apa peci, dengan tanpa harus melihat jubah, yang dilihat adalah ketakwaan. Dan Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Makanya ya Pak Kasdim, ada seorang sahabat saking nak ngajarin umat-umat yang jauh dari Nabi, nunjukkan takwa itu ada di sini. Satu saat dia lepas imamahnya, dia lepas jubahnya, dia ke masjid pakai sarung yang sarungnya diikat di leher, sholat, Allahu Akbar. Yang lain kaget, ngapo? Aku nak nunjukkan sama kamu at-taqwa Tuhan. Tapi bukan berarti harus ditiru. Besok laju Kak Boyo lepas sarung pasang di leher sini, ngapo? Nak ngamalkan jak sahabat Nabi tadi? Bukan. Itu saking sahabat ingin mematahkan pendapat-pendapat orang, betapa mereka lebih mengagungkan pakaiannya dibandingkan apa? Dibandingkan takwanya. Mohon maaf, hadis yang saya baca, Al-Quran yang saya baca, mungkin Bapak tidak hafal, tapi kalau Bapak amalkan, punya sisi kemuliaan di sisi Allah. Ya, karena yang diperintahkan oleh Allah pertama kali apa? Iqra, baca. Yang kedua hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka orang yang baca Quran itu akan diselamatkan oleh Al-Quran bagi yang membacanya. Kalau bisa menghafal Cak Ustadz Dedi Irama, itu satu kelebihan. Jadi mangkahlan aman tak sempat lagi ngapal, dem maco baik. Ini kadang-kadang ada pulau yang tak tahu diri, dem, bukan berarti tak boleh nyobo, silakan menghafal. Tapi kalau memang sudah tak sanggup lagi, ya Allah, aku cuma bisa membacanya, ya Allah, mungkin terlambat bagiku. Sedikit-sedikit menghafal boleh, tapi yang paling penting, sekalipun menghafalnya hebat, kalau seandainya tidak diamalkan, bahaya. Nih seperti Fahmi ini manusia yang bahaya ini nanti. Pandai berbicara tapi tak pandai mengamalkan, masuk kategori apa?
kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Ya, tapi doakan mudah-mudahan aku selamat, amin. Ya, kakek kalau seandainya mangkahlan nengok di aku surga dak kati tanya sama Allah, ya Allah, mana ponaan aku yang cak kiwan nian itu, ngapa di surga ni dak ketengokan? Hah? Oh iyalah, coba tengok di neraka. Pas ditengok, nah ada nempel di situ, sampingnya ke ape. Kunci mangkalan, nah kau berdua di sini, ndak baca ngatonya, berdulur jauh. Ya Rabbana ya Karim. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih apa lanjut ayat yang kedua, biar saya tidak terlalu panjang lebar ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, atas dasar Al-Qur'an yang nunjuk kita petunjuk, yang jadi obat hati kita, yang menjadi rahmat buat kita, kamu bergembiralah dengan Al-Qur'an ini. Kamu bergembiralah dengan datangnya Al-Qur'an kepada Nabi kita, bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Sungguh kegembiraan terhadap Al-Qur'an ini lebih mulia dari apapun yang kita kumpulkan. Ya, lebih mulia. Makanya ibu-ibu dengan Al-Quran tuh harus senang. Semua kita dengan Al-Quran harus senang. Jangan kita tidak senang dengan Al-Quran, sedangkan Al-Quran ini datang kepada kita tidak sembarang datang. Datangnya pada malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik daripada 1000 bulan, diterima oleh manusia terbaik seluruh alam, terbaik dari semua nabi. Itulah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan diterima oleh orang-orang sembarangan, tidak. Saking hebatnya Al-Quran ini, dan yang menyampaikannya adalah malaikat yang terbaik. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ini kalau boleh saya tambahkan informasi, di dalam kitab Manahilul Irfan, kitab salah satu tentang ulumul Quran, Al-Quran ini Wak Sulaiman turunnya 3 fase. Turun pertama ke Lauhul Mahfuz namanya, ya, wa huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Kapan turunnya kita tidak tahu, tapi yang pasti turun dulu di Lauhul Mahfuz, termasuk takdir kita. Di Lauhul Mahfuz itu ada galau Ape kapan meninggalnya, ada galau di situ. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Nah, dewean berejola dewe, mandi dewe, ngapan dewe. Ya. Ya. Mungkin mandinya kapannya dekat kuburan dola, tinggal melompat. Ya. Nih. Baru yang kedua turun di Baitul Izzah. Namanya apa? Baitul Izzah fi sama'id dunia, di langit dunia nih, langit yang ketengokan oleh kita ini. Baru yang terakhir, yang ketiga, itulah turunnya kepada baginda Nabi. Apa bedanya antara 2 fase tadi dengan terakhir tadi? 2 fase tadi Al-Quran turun secara keseluruhan, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Tapi bedanya kalau turun kepada Nabi, diturun satu-satu. Supaya apa? Supaya kita ini mudah memahaminya. Wa Qur'anan farraqnahu. Quran itu kami turunkan pecah-pecah, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacanya wahai Muhammad kepada manusia ala mukthin, dengan tenang, dengan mantap. Makanya para sahabat Nabi semuanya pada hafal Al-Quran, turunnya siko-siko, dimantapkan turunnya, dan ini jadi ilmu buat kita. Makanya di dalam pesantren-pesantren itu kalau ngajar ilmu, ngajar dulu fikih tanpa dalil, sudah itu masuk dalil dikit-dikit, baru sampai ilmu yang besar-besar. Makanya anak-anak kita tuh belajar Iqra dulu, ada ba, ada nun, ada tak, buntu. Ini baca. Ya, apa dia ini Ustaz? Buntu gitu ya. Ya kan? Ada kan dalam Al-Qur'an, pelan-pelan bacanya, satu-satu.
Bu, aku nak nanya, ada tak bayi baru lahir langsung diinjuk pisang Ambon? Apalagi nak pempek kapal selam? Nggak ngerti. Lahir bayi ditahnik dulu, diinjuk madu dulu, minumnya ASI dulu, susu dulu. Begitulah manusia ketika Al-Quran turun. Seperti halnya apa? Al-Khamr. Khamr pertama kali tidak diharamkan. Jadi selama di Mekah itu Bapak Ibu, sahabat Nabi minum khamr biasa. Bahkan ada sahabat Nabi yang sholat lagi mabuk. Jangan dipraktek. Apalagi imam mabuk, kacau. Ya, jadi kacau nih. Pas macok. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amna. Ngulang lagi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cocoknya makmum mabuk kalau belum. Amin. Tidak selesai sholat ini. Ya. Tuh, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, turun pelan-pelan baru sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Baru turunnya sikok-sikok. Turun dulu ayat salat, baru kaget turun ayat puasa. Tuh, siko-siko, tidak langsung berderup. Aku yakin kalau sahabat Nabi cak kape loka. Nah, inilah Al-Quran yang luar biasa menjadi obat. Kalau kita nak kaji satu-satu isinya tentang Al-Quran ini luar biasa. Maka menjelang penutup ceramah saya tentang nuzul Quran ini, ya, mulai dari sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, siapapun di antara kita ini kita anggap semuanya mulia di sisi Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pahami, ingatkan Al-Quran itu ngasih ingatan kepada kita semua. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Dunia ini dijadikan oleh Allah permainan. Mana tidak permainan? Contoh, ada yang rajin sholat, miskinnya. Ada yang tidak sholat, kayonnya. Kalau menurut aku ini lucu. Allah ini main-main. Inilah dunia. Yang rajin sholat, yang puasanya tidak berhenti-berhenti, miskinnya. Ya. Yang tidak sholat, puasa tidak, berdosa tiap hari, kayonian. Pasti kita bingung. Ya Allah, mak mano ini? Ingat, innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Karena ada juga sebaliknya, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, kayonian. Ada yang ladak sholat, ladak puasa, saronian. Ada tak? Hadir tak uang yo? Ya, tuh, inilah permainan dunia. Permainan dunia, inilah permainan dunia. Ada yang anak kiai, anaknya tidak sesuai dengan ayahnya. Jangankan anak kiai, anak Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut, ya. Jangan dikira, coba lihat Nabi Yusuf tuh, berdolor-dolor nyakiti dia kalau. Padahal ini semuanya anak para nabi. Inilah permainan dunia. Ya, jadi kalau kita nengok permainan dunia ini, Allah ngingetkan, mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, jangan berpaling dari Allah. Karena apa? Ada kehidupan, ada ketentuan yang di situ Allah akan maha adil. Yang taat pasti dibalas oleh Allah dengan keindahan. Hal jazaa